Renungan Harian Katolik, Jumat 6 Februari tahun 2026. Kebenaran, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Markus bab 6 ayat ke-20. Saudara-saudara, kasih persaudaraan berjalan bersama dengan kebenaran, sebagaimana ditegaskan oleh Paus Benediktus XVI. Cinta tanpa kebenaran akan menjadi sentimental, sedangkan kebenaran tanpa cinta akan menjadi dingin dan penuh perhitungan manusiawi. Tanpa kasih dan kebenaran, relasi-relasi manusiawi menjadi hampa. Dalam Injil hari ini, ada dua tokoh kontras, yaitu Yohanes Pembaptis dan Raja Herodes. Yohanes setia memegang kebenaran dan tidak takut menyampaikan kebenaran, walau berisiko tinggi. Sementara Raja Herodes, pribadi yang labil, mudah ditiup angin sehingga terombang-ambing. Di satu sisi dia mengagumi Yohanes dan mengakui bahwa Yohanes benar, tetapi di lain pihak, dia ingin pujian dan tidak mau dikritik. Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena dia memperistrikan Herodias, istri Filipus saudaranya. Rupanya Herodias tidak berkenan dengan sikap Yohanes itu. Dia menyimpan dendam terhadap Yohanes. Ketika ada kesempatan yang baik, ia memanfaatkannya untuk menyingkirkan Yohanes. Perpaduan antara dendam Herodias dan gengsi Herodes akhirnya melahirkan kisah pembunuhan yang tragis pada Yohanes yang dikaguminya. Yohanes Pembaptis dibunuh karena keberaniannya menegur Herodes. Ia tidak memilih jalan aman, tetapi tetap setia menyuarakan kebenaran, meskipun berujung pada kematian. Dunia seringkali lebih menyukai pujian palsu daripada teguran yang menyelamatkan. Namun, Yohanes menunjukkan bahwa hidup yang bermakna bukan diukur dari panjangnya umur, melainkan dari keberanian untuk hidup benar. Herodes galau karena kehadiran Yesus. Dia mengira bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah dibunuhnya. Herodes adalah seorang raja, dia punya kuasa. Sebenarnya, dengan kuasa yang dimilikinya, dia dapat menegakkan kebenaran. Namun, yang dilakukan justru sebaliknya. Demi ambisi, kepentingan, dan kehormatan pribadinya, ia mengorbankan kebenaran. Tidak hanya itu, ia mengorbankan keluarga Filipus dengan mengambil istrinya. Ia juga mengorbankan nyawa Yohanes Pembaptis yang mengkritiknya. Dengan kuasanya pula, sebenarnya Herodes dapat mengarahkan rakyatnya untuk menerima dan mengikuti Yesus. Namun, hal itu tidak dilakukannya. Meski punya kuasa, hatinya lemah sehingga tidak mampu beriman. Ia tidak mampu memelihara kasih persaudaraan, tidak menghormati perkawinan, dan sangat mungkin pula menjadi hamba uang. Hanya karena keinginannya untuk menyenangkan keluarga dan menjaga gengsi pribadinya. Karena sudah telanjur berjanji, Herodes menyuruh memenggal kepala Yohanes. Herodes tidak mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya. Banyak orang sebenarnya mampu melihat kebenaran, tetapi sering tidak mau atau tidak berdaya untuk berpihak pada kebenaran. Orang menjadi takut membela kebenaran, apalagi bila berhadapan dengan kekuasaan yang tak tertandingi. Ada kalanya menyampaikan suatu kebenaran merupakan tindakan bodoh dan amat berisiko. Yohanes Pembaptis melakukan hal itu. Ia memang harus membayar mahal atas keberaniannya itu. Sampai saat ini kita memerlukan orang-orang seperti Yohanes Pembaptis yang berani membongkar kebodohan kita semua. Sampai sekarang, masih banyak Herodes di sekitar kita. Dapat jadi, kita pun juga mempunyai salah satu dari sikap Herodes tersebut. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Tuhan supaya para Herodes itu sadar akan sikap dan tindakannya yang merugikan masyarakat, kemudian bertobat.
Marilah kita gunakan kekuasaan apapun yang dipercayakan kepada kita bukan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan dari ambisi pribadi, tetapi sebagai sarana untuk beriman kepada Tuhan dan mengasihi serta melayani sesama. Santo Poles Miki, orang pribumi dan bersama pribumi lain yang kita peringati hari ini mengalami penyiksaan. Penguasa Jepang yang tidak menghendaki para misionaris berkarya. Dalam menghadapi penyiksaan, Poles Miki menunjukkan iman yang kuat kepada para penguasa yang menyiksa mereka. Poles Miki menulis surat, "Apakah dengan penyiksaan ini kalian sanggup merampas harta dan kemuliaan yang telah diberikan Tuhan kepada kami? Seyogianya kamu harus bergembira dan mengucap syukur atas kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kami." Penyiksaan yang dialami oleh Poles Miki justru menguatkan imannya dan kawan-kawan martir dan menguatkan iman orang-orang yang menyaksikan penyiksaan tersebut. Kita dipanggil untuk menjadi suara kenabian dalam kehidupan bersama, berani menyuarakan kebenaran, keadilan, menolak hoaks, melawan ketidakjujuran, dan memperjuangkan nilai-nilai Injil di tengah budaya diam atau ikutan arus. Meskipun tidak selalu mudah, Tuhan sumber kekuatan kita, seperti diserukan dalam Mazmur, "Terpujilah Allah yang memberikan kemenangan kepada rajanya." Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar berani hidup benar dan menjadi saksi kebenaran-Mu di tengah dunia ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.